umat paroki Maria Bunda Segala Bangsa, khususnya OMK Kepikipan Labuan Bajo. Jadi senang sekali malam hari ini kita bertemu untuk membicarakan dan berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang bagaimana peran orang muda di tengah COVID-19. Dan lebih istimewa lagi karena malam hari ini Yang Mulia Bapak Uskup bersedia hadir sebentar untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan kekuatan. Singkat kata, selamat malam semua. Romo Fikep untuk Pastor Paroki dan semua umat. Baik, terima kasih Romo sudah menyapa kami di Facebook ya. Selamat malam juga untuk Romo, tentunya dari teman-teman OMK di Maria Bunda Segala Bangsa juga. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya, sehat tentunya, dan terus berkampanye dengan cara kita masing-masing untuk memutuskan mata rantai dari COVID-19. Baik Romo, saya ingin bertanya sedikit, sejauh ini bagaimana peran pemuda, khususnya pemuda di Keuskupan Ruteng ini dalam menangani atau memutuskan mata rantai COVID-19, juga meminimalisir dampak dari COVID-19 ini. Jadi bisa Romo sedikit mengapa harus orang muda dan apa saja yang telah dilakukan oleh orang muda khususnya di Keuskupan Ruteng saat ini? Baik, yang pertama-tama tentu saya mengapresiasi teman-teman OMK Maria Bunda Segala Bangsa Waikesambi yang telah mengambil bagian dengan cara yang unik, penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasikan bahaya COVID-19 ini, sekaligus memberikan edukasi dan juga pemahaman yang benar dari berbagai narasumber. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana orang muda secara kreatif mengerjakan karya-karya kemanusiaan dengan menggunakan sarana-sarana teknologi. Dan dari apa yang teman-teman buat di Labuan Bajo, sedikitnya menggariskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa orang-orang muda merupakan nabi masa kini, sebagaimana juga direfleksikan oleh Komisi Kepemudaan KBI Indonesia, untuk mengambil bagian dalam kerja-kerja kemanusiaan saat ini, dan juga waktu menjelang Minggu Panggilan, KBI bersama seluruh Komisi Kepemudaan di Indonesia umumnya menyelenggarakan apa yang disebut Angels Challenge. Jadi yang pertama, beberapa uskup termasuk Monsinyur Fipri itu mengeluarkan sebuah video tentang bagaimana orang-orang muda dalam kitab suci, nabi-nabi juga santo yang di usia mudanya dipanggil untuk berkarya bagi kerajaan Allah, khususnya bagi karya-karya kemanusiaan. Dan setelah video itu muncul tempo hari, lalu kemudian muncul refleksi dari Monsinyur Pius sebagai Ketua Komisi Kepemudaan yang sekali lagi menekankan tentang orang muda yang mesti menunjukkan peran dan bersaksi di tengah dunia, khususnya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, agar orang muda di tengah situasi ini tampil kreatif, memberikan edukasi dan sosialisasi, juga menghidupkan gaya hidup hemat, dan juga senantiasa produktif meskipun kerja kantor atau apapunnya dari rumah. Dan lebih dari itu juga melanjutkan refleksi Pius, ada Angels Challenge, dan ini diikuti oleh semua OMK Indonesia, termasuk juga OMK Keuskupan Ruteng dan juga saya kira OMK Waikesambi Labuan Bajo juga, di mana teman-teman OMK itu hadir dengan foto dan kemudian memberikan penjelasan tentang kerja kegiatan sosial di tengah wabah ini. Tapi saya hanya mengatakan satu hal, bahwa orang muda di tengah situasi ini hendaklah tidak menjadi kelompok yang pasif dengan merasa ini bukan hal kami, ini kami tidak punya kompetensi. Karena dalam kitab suci, kemudian para santo juga banyak orang-orang muda yang justru hadir di tengah situasi ini. Kita ingat bagaimana Raja Daud
kemudian Saul, lalu kemudian Samuel, lalu beberapa sentuh yang di usianya muda itu menunjukkan karya dan kemanusiaan. Dan juga dalam diri Bunda Maria, dia dipanggil untuk menjadi ibu penyelamat, ibu Yesus, dan mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah di usianya muda. Dan kemudian Tuhan Yesus sendiri, dia kemudian berkarya di usianya yang masih muda. Sebelum dia mulai karya di usia 30 tahun, dalam masa mudanya itu dia mematangkan diri untuk melanjutkan atau untuk berkarya bagi kabar fakta. Singkat kata, orang muda mesti berperan di situasi ini. Yang pertama, karena dia dipanggil, semua orang Kristen dipanggil untuk melakukan karya kemanusiaan itu. Yang kedua juga kita tahu orang muda ini orang yang memiliki banyak ide, termasuk ide seperti yang teman Labuan Bajo buat, memiliki semangat, rela berkorban, memiliki jiwa yang meletup untuk apapun yang terbaik dalam hidup. Nah, kita coba menggali karakter ini untuk kerja-kerja kemanusiaan. Singkat kata, orang muda dengan dia punya kekayaan, dengan dia punya energi dan sebagainya, itu bisa dipakai untuk karya-karya kemanusiaan dalam situasi ini. Dan satu hal yang penting sebenarnya, bahwa bukan saja soal kita membantu orang, bukan saja mengedukasi, tapi bagaimana kesempatan ini menjadi sarana untuk proses pembentukan karakter, proses pematangan diri, agar menjadi orang muda yang kemudian bukan saja setiap hari berdoa, berkumpul, tapi kemudian memberikan kesaksian yang nyata di tengah dunia. Saya kira itu dia punya pemikiran dasar mengapa orang muda mesti hadir dalam karya-karya kemanusiaan di tengah situasi COVID ini. Adri. Ya, baik Romo Bibit, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Kenapa mesti harus orang muda? Jadi secara awalnya orang muda jadi Korea juga orang terdepan dalam meminimalisir dampak COVID-19 ini, juga dalam kasus-kasus lain yang wabah yang menjadi pandemi dari selain corona ini. Lalu kemudian Romo, apa saja aktivitas Romo selama ini, selama berada di rumah saja, bisa ceritakan sedikit Romo? Kebetulan saya juga menjadi tim atau sekretaris dari tim COVID-19 Keuskupan Ruteng Omnia in Caritate. Yang kami lakukan selama ini, yang pertama kerja-kerja kesekretariatan, menerima bantuan, menulis, kemudian mendistribusikan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Ada 2 kelompok sasar kita selama ini. Yang pertama itu sarana kesehatan semacam rumah sakit dan puskesmas dalam rupa alat perlindungan diri seperti masker, face shield, baju hamsat, tetapi juga memberikan bantuan sembako bagi keluarga-keluarga yang terdampak, keluarga-keluarga rentan, baik mereka yang kehilangan pekerjaan karena aturan social distancing ini, maupun juga kelompok-kelompok rentan lainnya seperti kelompok difabel, orang dengan gangguan jiwa, dan juga yatim piatu dan mama-mama janda yang membutuhkan perhatian kita. Jadi ada 2 karya yang kita buat. Yang pertama pendistribusian APD, yang kedua karya karitatif. Yang penting juga itu adalah kerja edukasi dan sosialisasi melalui band, melalui baliho, melalui siaran radio Untala Gewang, dan juga melalui informasi dan himbauan melalui media visual. Begitu, Asri. Jadi ternyata Romo di rumah saja ini begitu banyak aktivitas ya, begitu banyak kegiatan yang dihandle oleh Romo. Jadi terima kasih banyak Romo, bahwa kita juga harus terinspirasi ya dari Romo kita ini, bahwa selama masa-masa stay home ini bukan hanya tentang diam di dalam rumah lalu tidak melakukan sesuatu, tapi banyak hal, khususnya hal tentang kemanusiaan, meminimalisir dampak, juga senantiasa berkampanye
berikan edukasi terkait COVID-19 di masyarakat. Baik, kita akan kembali lagi dihibur oleh satu lagu sebelum kita akan bergabung dengan Yang Mulia Bapak Uskup Buntek, Bapak Monsinyur Siprianus. Baik Romo Beben, kita akan terhubung kembali. Kita nikmati satu lagu dari teman saya. Siap.